Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Ya, pada kesempatan hari ini masih bersama pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada bab 3, yaitu memahami isu terkini lewat editorial. Ya, di masa pandemi ini ada beberapa materi yang menjadi fokus di dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu di bab 3 ini saya awali dengan materi menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat menganalisis struktur teks editorial, dan yang kedua adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Ya, kesempatan kali ini ada dua kegiatan nanti. Yang pertama adalah menganalisis struktur teks editorial, dan yang kedua adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Ya, sebelum kita memasuki kegiatan yang pertama, ya kita akan ketahui dulu apa sebenarnya itu teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat redaksi surat kabar terhadap suatu isu atau masalah yang aktual, baik itu masalah ekonomi, sosial, ataupun budaya dan lain-lain ya, yang biasanya mempunyai hubungan signifikan dengan politik. Pengungkapan teks ini harus dilengkapi dengan bukti, fakta, maupun alasan yang logis agar membaca atau pendengar bisa menerimanya. Dari pengertian tadi kita bisa melihat satu ciri umum teks editorial. Yang pertama, cirinya adalah tema tulisannya selalu hangat, artinya sedang berkembang atau menjadi pembicaraan yang luas di masyarakat, ya, aktual dan juga faktual. Yang kedua, cirinya bersifat sistematis dan logis, artinya masuk akal. Ya. Dan yang ketiga adalah tujuan teks editorial atau orang menyebutnya adalah tajuk rencana. Ini merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif, artinya pendapat yang sesuai dengan alasan-alasan. Ya. Tujuan teks editorial yang pertama adalah mengajak membaca untuk ikut berpikir dalam masalah atau isu atau topik yang sedang hangat terjadi di sekitar kehidupan kita. Dan yang kedua adalah membicarakan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Ya, sekarang kita masuk pada kegiatan yang pertama, yaitu menganalisis struktur teks editorial. Ada tiga hal ya, ada tiga tentang struktur teks editorial yang harus kita pahami karena ini berkaitan dengan materi berikutnya. Apa saja struktur teks editorial? Yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsi dari isu adalah mengenalkan permasalahan atau isu yang akan dibahas dalam materi berikutnya atau pembahasan berikutnya. Ya, pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa berupa persoalan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Ya, kontroversi ternyata sedang terjadi perdebatan. Ya. Jadi pengenalan isu merupakan pernyataan pendapat atau tesis statement, atau disebut juga tesis. Ini merupakan bagian yang mengemukakan topik yang akan disampaikan. Biasanya ini terdapat pada awal paragraf sebagai pembuka pembahasan. Ya, perhatikan ini ya, pengenalan isu ini. Yang kedua atau struktur yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumen. Ya. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi pada bagian ini penulis menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan atau apa yang dilihat dan dikomentari. Jadi mengomentari fakta yang ada berdasarkan sudut pandang penulis atau pengarang. Tujuan dari argumentasi adalah untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Jadi, penulis ingin agar segala sesuatu yang disampaikan dibenarkan oleh pembaca sehingga pembaca pun mengikutinya. Argumentasi biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Ya, argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau dapat juga berupa data hasil penelitian. Bisa juga pernyataan para ahli atau fakta yang didasari
atas referensi yang dapat dipercaya. Kemudian struktur yang ketiga adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan atau saran atau rekomendasi. Di dalam penegasan terselip harapan redaksi kepada pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Penegasan merupakan pernyataan ulang pendapat atau reiteration atau penutup opini. Ini berisi penegasan kembali tesis dan argumentasi agar membaca semakin yakin. Itu hanya 3 hal tentang struktur teks editorial. Saya ulangi, yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumentasi, yang ketiga adalah penegasan. Nah, sekarang sebagai contoh analisis struktur teks editorial, ada contoh analisis struktur teks editorial berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Ini bisa kalian baca materi ini di dalam buku Bahasa Indonesia kelas 12 halaman 87 sampai 88. Apa hasil analisisnya? Kita lihat struktur teksnya dan paragrafnya. Pengenalan isu ada di paragraf pertama. Kemudian penyampaian pendapat seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa paragraf di mana terdapat di paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Penegasan kembali ada di paragraf 7. Silakan dibaca ini. Judul editorialnya adalah Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Ini hasil analisisnya. Nah, sebagai latihan atau tugas, kalian bisa membaca teks editorial. Editorial berikut di mana teks editorialnya. Kemudian dianalisis teksnya. Teks editorialnya berjudul Pengangguran Makin Bertambah di buku Bahasa Indonesia kelas 12 halaman 99 sampai 100 Bukunya nanti bisa dilihat di Classroom, atau mungkin Anda bisa mendownload sendiri di bab 3 nanti akan saya kirim, atau bisa di download sendiri. Silakan dibaca judul editorialnya, kemudian dicari pengenal isunya dari paragraf berapa, penyampaian pendapat atau argumennya ada di paragraf berapa, dan penegasan ada di paragraf berapa. Ini kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua sekarang menganalisis kegiatan kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistis. Bahasa jurnalistik itu seperti apa? Ini ciri-ciri bahasa jurnalistik teks editorial ada beberapa hal. Yang pertama, cirinya adalah penggunaan kalimat retoris. Apa kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Saya ulangi, kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu, atau minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Dalam teks Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina, kalimat retorisnya terdapat pada bagian atau paragraf 4. Apa contohnya? Misalkan kalimatnya bisa dilihat di situ. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Ini tidak harus dijawab ini karena apa? Retoris tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban, atau mungkin jawabannya sudah tahu. Ini yang dimaksud dengan kalimat retoris. Ciri bahasa jurnalistik yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer itu kata-kata yang sering muncul dalam kehidupan kita, yang mungkin kita asing sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuan dari kata-kata populer ini agar membaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius, dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Dalam teks Kado Tahun 2014 dari Pertamina, contoh kata populer seperti kata terkaget-kaget, kata pencitraan, kata menengarai. Ini artinya bisa kalian lihat di kamus besar. Melihat kata-kata ini, dicari kata dasarnya, kemudian dicek di kamus besar. Yang ketiga adalah menggunakan kata ganti penunjuk yang menunjuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. Apa itu kata-kata penunjuknya? Misalkan
Sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis, ini kata penunjuknya. Yang kedua, berdasarkan simpulan rapat itulah Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Ini menunjuk pada waktu. Yang ketiga atau bagian C, rasanya mustahil kalau pemerintah dalam hal ini Menko Ikuin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu, serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya. Ini contoh-contohnya adalah merupakan kata ganti penunjuk yang menunjuk waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. Kemudian ciri bahasa jurnalistik yang keempat, yaitu menggunakan atau banyak menggunakan konjungsi kausalitas ya. Konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi yang muncul pada sebab akibat. Apa konjungsinya atau kata hubungnya apa? Sebab, karena, sebab, oleh sebab itu. Nah, ini menunjukkan sebab akibat ya. Hal ini dapat dilihat di dalam penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan oleh redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Ini ada kata penghubung karena. Yang kedua, malah boleh jadi ada politisi yang mengkategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Ini ada hubungan sebab akibat ya. Ya, ini bagian yang atau kegiatan yang kedua. Dan sebagai latihan, sebagai tugas, Anda bisa membaca kembali teks editorial yang berjudul Pengangguran Makin Bertambah ya. Kemudian dianalisis kaidah kebahasaannya. Apa kaidah kebahasaannya? Tadi saya sebutkan tadi ya, seperti di dalam ciri bahasa jurnalistik tadi ya. Yang pertama bisa kalian cari nanti kalimat ritorisnya di mana ya, seperti apa contohnya ya. Kemudian di analisis yang kedua, kata-kata populer yang kalian temukan ya, kalimatnya bagaimana. Yang ketiga, kata ganti penunjuk yang menunjuk waktu, tempat, peristiwa atau hal yang lain yang menjadi fokus ulasan. Dan yang keempat, dicari konjungsi kausalitas ya. Nah, silakan dibaca dan dianalisis kaidah kebahasaannya, kemudian nanti difoto, dikirim di bagian tugas. Sekali lagi ya, kalau mengirimkan bagian tugas harus jelas ya. Bagian tugasnya apa? Hari ini tugasnya atau bagian tugasnya nanti dikumpulkan di bagian tugas, yaitu menganalisis struktur teks editorial di bagian yang pertama ya. Nah, silakan dikerjakan dan saya rasa sampai di sini untuk PCC Bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan perhatian Anda. Saya ucapkan selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.